Many forms. You see, what is you do in the En private sus propios dormitorios o en... now? Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Klik yang rilis tahun 2006. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memperoleh remote magis yang memungkinkannya untuk mempercepat bagian-bagian hidupnya yang tidak menyenangkan atau membosankan. Bahkan remote ini bisa membuat ia kembali ke waktu sebelumnya. Penasaran kan? Siapkan posisi paling nyaman kalian dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan aktivitas keluarga kecil Michael Newman dan banyaknya remote di rumah membuat Michael bingung mencari remote TV. Putranya Ben berkata keluarga O'Doyle tetangga mereka punya remote universal yang bisa digunakan untuk segala hal, memudahkan hidup orang tua seperti ayahnya. Putri Michael, Samantha, menanyakan kapan ayahnya bisa menyelesaikan rumah pohon yang sudah 2 bulan mangkrak. Michael berjanji akan melanjutkan lagi saat pekerjaannya selesai. Alright, I want to. It's just I got a lot. Hey, look at Sunday and Cecil is Di done. ruangan yang sama, anjing mereka bernama Sundan sedang asik-asik dengan boneka bebek. 2 anak Michael yang sangat polos menganggap Sundan sedang bergulat. Michael pun berpamitan pergi ke kantor dan istrinya Donna mengingatkan lagi bahwa nanti sore Ben akan bertanding renang. Michael juga bertemu dengan Kevin O'Doyle, anak tetangga yang sering berbalas ejekan dengannya. Setelah terjebak macet hingga 1,5 jam di perjalanan, Michael akhirnya sampai di kantor. Michael yang bekerja sebagai arsitek harus melakukan presentasi hari ini. Ia bergegas masuk ke ruang rapat di mana Pangeran Habebo dari Mesir dan atasan Michael bernama John sudah menunggunya. Michael sempat menyumpah karena Lamborghini merah parkir di tempat parkir Michael yang ternyata mobil itu milik Pangeran Habebo. Michael pun langsung mengoreksi ucapannya, namun ia membuat Pangeran Habebo semakin kesal karena selalu salah mengucap nama. Ditambah lagi menyebut rancangan bar yang diminta Pangeran Habebo seperti rumah bordil Arab. John melerai mereka dan berjanji akan mewujudkan rancangan sesuai keinginan Pangeran Habebo. I meant no disrespect, Prince Hubba Hubba. Prince Habib Watsuhita wants to knock it down and build a Setelah luxury perdebatan selesai, John memberi pekerjaan tambahan pada Michael, yaitu membuat proposal hotel mewah yang akan dibangun di sebelah kantor mereka. Michael bersedia asalkan deadline-nya setelah ia menghabiskan waktu bersama keluarga selama 3 hari. Tapi John mengancam akan memecat dan menyerahkan proyek ini pada arsitek lain. Michael hanya bisa pasrah. Sore harinya, Michael datang untuk memenuhi janji pada Ben. Sayangnya ia sampai di lokasi saat pertandingan sudah selesai. Ben pun sangat kecewa, bahkan ia terlihat lebih akrab dengan Billy pelatihnya daripada ayahnya sendiri. Pada malam acara keluarga, Michael masih saja disibukkan dengan pekerjaan. Ia menyumpah di depan semua orang hanya karena terganggu suara petasan. Untuk mengalihkan perhatian Ben dan Samantha, ayah Michael yaitu Ted memperlihatkan trik sulap koin. Ben mengungkapkan rasa takjub dengan berkata kasar persis seperti ayahnya. Samantha penasaran dan menanyakan bagaimana cara sulap tersebut. Ted menjawab pesulap yang baik tidak akan mengungkapkan rahasianya. Michael saja dari kecil tidak pernah diberitahu. Ibu Michael, Trudy, menegur anaknya yang lebih sibuk dengan telepon daripada menikmati waktu bersama keluarga. Michael malah marah-marah lagi karena petasan hingga anak-anak di sana takut melihatnya. Sesampainya di rumah, Michael berdebat dengan Donna. Harusnya mereka berkemah bersama Ben dan juga Samantha akhir pekan ini. Tetapi pekerjaan Michael membuat rencana ini harus tertunda lagi, padahal Ben dan Samantha sudah menagih sepanjang tahun. Michael berkata ia melakukan pekerjaan ini semata-mata demi keluarga. Ia kemudian mengambil remote untuk menyalakan TV, tapi malah mengambil remote helikopter.
Mainan itu pun terbang menabrak wajahnya. Michael berteriak kesal andai saja ia punya remote universal seperti milik tetangga sebelah. Dengan mengendarai mobilnya, Michael mampir ke toko Bed Bath dan Beyond mencari remote universal. Ia malah rebahan di atas kasur pajangan. Saat berbalik, Michael melihat sebuah pintu bertuliskan Beyond atau melampaui. Michael masuk ke ruangan tersebut dan bertemu dengan seorang pria bernama Morty. Ia langsung menanyakan soal remote universal. Morty menawarkan remote canggih terbaru yang belum dijual di pasaran yang pastinya mengalahkan remote tetangga. Anehnya, remote itu tidak dilengkapi kotak dan juga buku petunjuk. Untuk menggunakannya cukup arahkan dan tekan tombol saja. Eventually, it will program itself. Why are you doing this then? Morty memberikan remote secara cuma-cuma alias gratis khusus untuk Michael. Menurutnya orang baik butuh kesenangan sekali-kali. Satu hal yang harus diingat, remote tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Saat di rumah, Michael pun langsung menguji remote tersebut. Tampaknya berfungsi dengan baik. Tidak lama kemudian, Donna menghampiri Michael. Ia sudah membujuk Ben dan Samantha agar tidak marah karena kemah tertunda. Michael pun merasa lega, tapi Donna mempertanyakan. Seandainya Michael nanti lebih sukses dari sekarang, ia akan punya waktu untuk keluarga atau malah bisa jadi lebih kacau dari keadaan sekarang. Sambil menyangkal Donna, Michael memencet tombol remote. Anehnya, Donna jadi mematung sebelum akhirnya remote dipencet lagi. Malam itu Michael begadang untuk mengerjakan rancangan. Gonggongan Sundance yang mengganggu membuat Michael coba-coba mengatur volume suara Sundance dengan remote. Ia tidak menyangka suara anjing juga bisa dikendalikan dengan remote yang baru saja ia dapatkan, tapi Michael masih belum bisa sepenuhnya percaya. Ia mengira sedang berhalusinasi akibat efek samping obat batuk sehingga Michael pun keluar rumah untuk menghirup udara segar. Diikuti Sundance yang belum berak seharian. Michael iseng lagi memakai remote agar Sundance bisa berak. Terlihat Sundance bergerak sangat cepat hingga ia akhirnya bisa mengejan dan menodai boneka bebek lalu terkapar kelelahan. Michael tersadar remote miliknya sangatlah ajaib, bisa mempercepat waktu sesuai keinginannya. Pada keesokan harinya, Janine teman Donna berkunjung ke rumah. Ia menyarankan Donna operasi plastik agar Michael mau meluangkan waktu. Mendengar hal itu, Michael mengejek Janine tetap tembem meski wajahnya sudah dipermak. Janine pun menganggap Michael hanya iri dengan kecantikannya. Pagi itu juga, Donna dan Michael berbaikan perihal pertengkaran semalam. Janine melihat kemesraan mereka hanya bisa berhayal kapan ia bisa berkeluarga, tapi nyatanya Janine sudah 3 kali menikah dan ketiga-tiganya diselingkuhi Janine dengan saudara mereka masing-masing. Michael pun dengan santainya menyebut Janine seorang pelacur. Jelas Janine sangat emosi dan juga mengomel. Michael langsung mematikan suara Janine menggunakan remote ajaibnya. I was desperate for companionship. That's why they're unemployed brothers. You're a horn. What was that? She has so many problems. Why do you have to be so mean? Di halaman rumah, Kevin sedang memamerkan robot anjing pada Ben dan juga Samantha yang kemudian dilindas Michael tanpa penyesalan. Michael mendatangi Morty mengira dirinya sedang terlibat dalam reality show TV dan Morty sebagai pemandu acara sementara orang-orang di rumah berakting sesuai skrip. Morty pun menyuruhnya menekan tombol menu pada remote. Dalam sekejap, ruangan berubah memperlihatkan kejadian-kejadian dalam hidup Michael termasuk ketika Michael masih dibuat lalu dilahirkan. Awalnya ia dikira berjenis kelamin perempuan karena titiknya hampir tidak terlihat. Morty juga mempersilahkan Michael memilih lagi kejadian yang ingin dilihat ulang, yaitu tahun 1976. Masa kanak-kanak Michael yang selalu dihibur dengan trik sulap koin ayahnya yang bernama Ted. Morty menyudahi wisata masa lalu kali ini dan memperingatkan agar Michael menggunakan remote dengan hati-hati. Michael kemudian pergi ke kantor. Ia harus kerja lembur sementara John akan berlibur. Berhubung wanita yang akan diajak John sedang masuk rehabilitasi, Michael menyarankan Janine sebagai pengganti. Singkat cerita, Michael sudah kembali ke rumah. Ia melihat Ben sedang bermain lempar tangkap bersama Kevin, tapi Kevin mengejek Ben. Karena tidak terima, Michael pun menghentikan waktu. Ia mengatur agar bola yang dilempar mengenai wajah Kevin sebagai pembalasan. Rumah Michael pun kini diramaikan oleh teman-teman Samantha. Mereka menginap sebagai tebusan atas skema yang tertunda.
Belum lagi nanti malam orang tua Michael juga datang atas ajakan Donna untuk makan malam bersama. Membayangkan saja sudah membuat Michael menjadi stres. Ia memilih mempercepat waktu ke malam hari di mana acara makan malam selesai. Orang tua Michael kemudian berpamitan pulang dan setelah itu Donna meminta tolong 10 menit saja agar Michael menjaga band sementara ia bersih-bersih sebentar. Michael menolak dan tentu saja menjadi pemicu pertengkaran. Daripada pusing, Michael mempercepat waktu lagi. Ia mengintip ke kamar di mana Donna sudah ada di sana dengan baju tidur seksoi, membuat Michael bergairah namun Donna menolak langsung cap cip cup. Ia ingin Michael menggodanya dulu padahal Michael masih banyak kerjaan. Daripada membuang tenaga berlama-lama, Michael pun mempercepat waktu lagi. Sebelum Michael kembali ke ruang kerja, Donna menanyakan apakah mereka jadi pergi bersama besok karena saat makan malam tadi Michael mengiyakan ajakan Donna di mana makan siang bersama dan akan mencarikan hadiah ulang tahun untuk Ted. Meski bingung, Michael iya-iya saja tapi langsung mengkonfirmasi ke Morty yang dalam sekejap sudah ada di pintu rumah. Morty menjelaskan bahwa janji makan siang yang dibahas Donna adalah efek dari autopilot yang bisa terjadi jika Michael melompati waktu. Ibarat lampu rumah menyala tanpa ada orang di dalamnya. Remote membawa pikiran Michael kemana-mana tapi tubuhnya tetap menghadapi hal-hal yang membosankan sehingga memberi respon otomatis dalam rentang waktu yang dilompati. Michael tidak menganggap hal ini menjadi sebuah kepentingan. Karena merasa tidak enak badan, Michael pun mempercepat waktu ke hari di mana ia sudah sembuh. Scene kemudian berpindah ke kasur di mana Michael terbangun tanpa merasa sakit sedikit pun. Rancangan yang ia kerjakan juga sudah selesai secara otomatis. Donna memberitahunya mesin pemanas air di kamar mandi sedang rusak sehingga mereka harus mandi air dingin hari ini. Tapi tidak masalah bagi Michael selama masih ada remote. Michael pun mulai bergantung pada benda tersebut. Segala kejadian yang malas ia jalani akan dilompati dengan remote tersebut. Bahkan Michael juga bisa mengubah warna kulit yang tadinya pucat menjadi lebih segar. Ia juga bisa merubah tampilan John menjadi melebar, mengecil, merubah suara dan bahasa John saat meeting berlangsung. All right, everybody, it's sexual harassment speech. Like the day I said. You want a promotion? Break out the lotion. Oigan esto! Pada malam harinya, Michael menghadiri pertemuan dengan klien Jepang. Setelah bernegosiasi, para klien menjauh untuk berdiskusi. Michael membesarkan volume pembicaraan mereka agar bisa merevisi rancangan buatannya sesuai yang diinginkan klien. Alhasil pertemuan pun berjalan lancar dan proyek diserahkan pada Michael dan juga John. Michael pulang ke rumah dengan gembira dan membangunkan anak istri yang sudah tertidur. Ia membawakan sepeda untuk Ben dan juga Samantha, juga tas mahal untuk Donna sebagai perayaan promosi jabatan Michael setelah berhasil mendapatkan proyek yang besar. Michael dan Donna pun hampir saja bertengkar lagi karena Donna tiba-tiba membahas lagu kenangan mereka berdua yang Michael sudah tidak ingat lagi. Daripada ribut, Michael pun kembali ke masa tepat sebelum mereka pertama kali berciuman di mana Donna memberi selembar tisu bertuliskan, "Apakah kau masih mencintaiku besok pagi?" diiringi alunan musik Linger dari Cranberries. Michael pun kembali ke masa sekarang dan menceritakan ulang pertemuan mereka dengan tepat sehingga Michael bisa menghindari pertikaian malam ini. Pada keesokan harinya, Michael dihadapkan dengan kenyataan yang mengejutkan. Ternyata John belum mempromosikannya sampai proyek klien Jepang selesai sekitar 2 bulan lagi. Michael yang emosi langsung menghentikan waktu untuk melampiaskan kemarahannya pada John dengan menampar dan mengentuti wajah John. And Jenny this weekend. Did you put shit in? Penundaan promosi membuat Michael menjadi pria pemarah dan juga kasar pada anak dan istri. Donna berusaha mengerti. Ia membujuk anak-anak agar mau mengembalikan sepeda hadiah Michael. Michael pun tidak tahan lagi. Ia mempercepat waktu hingga ke promosi jabatannya resmi diumumkan. John kini berpacaran dengan Janine dan hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun. Michael tercengang, ternyata ia tidak melompati waktu selama 2 bulan tetapi 1 tahun.
Rumah tangganya dengan Donna juga sudah berantakan karena Michael terlalu sibuk bekerja, padahal saat itu Michael dalam keadaan autopilot alias bergerak otomatis. Anehnya sekarang, waktu mempercepat otomatis setiap kali Michael berdebat dengan Donna. Setelah setahun berlalu, Ben dan Samantha sudah tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil lagi. Mereka memiliki anjing baru bernama Peanut karena Sundan sudah mati. Michael sempat syok, namun yang terpenting sekarang adalah memperbaiki hubungan dengan Donna. Michael meminta maaf atas sikapnya setahun terakhir dan berjanji akan menjadi kepala keluarga yang lebih baik. Saat akan bercinta, lagi-lagi remote mempercepat otomatis. Mengira remote-nya rusak, Michael pun mengkonfirmasi pada Morty. Berdasarkan informasi Morty, remote tersebut tidak rusak tapi memang sudah programnya. Remote akan mempercepat otomatis kejadian-kejadian yang dulu sering dipercepat Michael seperti berhubungan seks, lembur, mandi, sarapan, macet di jalan, bertengkar dengan Donna, dan juga sakit. Sayangnya remote tidak bisa dikembalikan, dihancurkan ataupun dibuang. Deactivating my service. Oh. I quit. Forward it. It's just gonna do it on its own now. Pretty much. Michael pun kini mulai trauma dengan remote. Ia bahkan tidak mau mandi, pergi ke kantor memakai handuk kimono dan celana pendek dengan menaiki sepeda agar waktu tidak dipercepat. Sebisa mungkin Michael menghindari semua rutinitas. Sesampainya di ruangan kerja, Michael sudah ditunggu oleh John. John akan pindah ke Maroko bersama Janine dan ia mengusulkan Michael sebagai penggantinya dan berharap suatu saat John bisa promosi menjadi CEO. Mendengar kata promosi, program otomatis remote langsung merespon. Michael pun terbangun menjadi seorang CEO kaya raya 10 tahun kemudian di sebuah rumah mewah dengan perabotan canggih. Tubuhnya kini sangat gendut karena selama 10 tahun makan makanan instan yang tidak sehat. Michael langsung pergi ke rumah lama dan Ben kini sekarang sudah remaja dan juga gemuk akibat kebiasaan yang diturunkan oleh Michael. Samantha tumbuh menjadi gadis cantik dan seksi yang sudah punya pacar. Peanut sudah digantikan dengan anjing baru dan Donna bukan lagi istri Michael. Ia sudah menikah dengan Bill, pelatih renang Ben saat kecil. Michael menjadi emosi mengira Donna berselingkuh sehingga mereka hampir saja berdebat lagi. Untungnya Michael segera menghentikan waktu. Ia kemudian tidak sengaja melihat rumah pohon yang ternyata belum juga selesai setelah 11 tahun lamanya. Michael protes pada Morty, tapi segala yang sudah terjadi tidak bisa diulang untuk diperbaiki dan remote sudah terprogram otomatis secara permanen karena perbuatan Michael sendiri. Setiap terjadi konflik antar keluarga dan juga pekerjaan, Michael selalu lebih mengutamakan pekerjaan. Pekerjaan membuat Michael mengabaikan keluarga. Akhirnya Michael menulis surat untuk Donna lalu meneruskan waktu. Tanpa sengaja Michael jatuh membentur tembok. Ia terbangun dengan tubuh yang sudah kurus, terbaring di rumah sakit dengan Donna yang setia menemani. Setelah Michael terbentur, ia menjalani CT scan dan dokter menemukan sel kanker pada otaknya. Donna berkata sekarang keadaan Michael jauh lebih membaik setelah perawatan medis selama 6 tahun. Perlu diingat, remote juga mempercepat otomatis jika Michael sakit. Oleh karena itulah, ia baru terbangun setelah 6 tahun saat tubuhnya mulai kembali sehat. Meskipun rajin menjenguk Michael, rupanya Donna masih tidak berpisah dengan Bill. Namun dalam hal pekerjaan justru berbanding terbalik. Selama waktu yang terus dilompati, Michael mendapat semua yang ia inginkan. Ben juga mengikuti jejak Michael sebagai arsitek dan bekerja di perusahaan Michael. Tubuhnya langsing berkat rajin olahraga bersama Bill, ayah tirinya. Michael mengajak Ben jalan-jalan bersamanya, juga meminta Ben mengajak Samantha, Ted dan juga Trudy, orang tua dari Michael. Kenyataannya Ted sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Sontak Michael menangis dan ia segera pergi ke makam Ted untuk mengulang pemakaman. Hang on. Susie, push my next meeting. Don't say that. Sayangnya saat Ted meninggal, Michael tidak datang ke pemakaman sehingga remote tidak bisa membawanya kembali ke masa itu. Michael hanya bisa memutar ulang saat terakhir kali ia bertemu dengan sang ayah. Pada saat itu, Ben sempat menemui Michael untuk memperlihatkan rancangan mall buatannya, namun Michael mengabaikan Ben. Tidak lama kemudian, Ted datang berkunjung dan mengajak Michael kumpul-kumpul keluarga.
Tetapi Michael sama sekali tidak menghiraukan Ted, bahkan menatapnya pun tidak meski Ted berjanji akan menunjukkan trik sulap koin jika Michael mau ikut. Michael malah membentak Ted dengan kasar dan Ted tersentak dan minta maaf sudah mengganggu waktu kerja Michael. You have to eat sometime. We could whistle. Don't you want to know How you do this stupid trick? I've always known. Sebelum pulang, Ted membelai rambut Michael sambil berkata bahwa ia sangat menyayangi putranya itu. Diam-diam air mata jatuh dari pelupuk matanya saat berjalan menuju pintu. Michael terus mengulang momen saat Ted berkata sangat menyayanginya. Michael akhirnya kembali ke makam dan meletakkan koin sulap di atas nisan sang ayah. Di sana terungkap Morty adalah seorang malaikat maut. Ia mengambil nyawa Ted karena memang sudah waktunya. Michael berusaha menyergap Morty, namun Morty terus menghilang membuat Michael ketakutan. Ia meminta remote membawanya ke tempat lain dan kini Michael sudah berada di acara pernikahan Ben untuk menyampaikan pidato sebagai wali mempelai pria. Saat melirik ke sekitar, Michael melihat ibunya Trudy yang sudah sangatlah tua. Michael pun segera turun dan menciumnya. Di sana ia juga kembali bertemu dengan Donna dan Billy yang berterima kasih karena Michael membiayai pernikahan hingga bulan madu Ben. Tanpa diduga, band penghibur membawakan lagu Linger dari Cranberries, lagu yang mengiringi ciuman pertama Michael dan Donna dulu. Berhubung malam itu adalah pernikahan Ben, Billy memperbolehkan istrinya berdansa dengan Michael, namun Michael malah membalas dengan mempermalukan Billy. Setelah beberapa saat menikmati waktu bersama Donna, Michael kembali kacau melihat Samantha tampak sangat akrab dengan Billy yang kini ia panggil ayah. Michael sangat sakit hati hingga mengalami serangan jantung. Sebelum benar-benar hilang kesadaran, Michael sempat melihat Morty melambaikan tangan dari atas panggung. Scene berpindah ke rumah sakit di mana Michael menyalahkan Morty atas kehidupannya yang sia-sia. Morty menyangkal hidup Michael terjadi sesuai dengan pilihan Michael sendiri. Sesaat kemudian, Ben dan Samantha datang menjenguk. Samantha sudah menunggu di luar ruangan selama 36 jam. Ia tidak mau pergi sebelum Michael siuman. Baru sebentar mengobrol, Ben pamitan pergi untuk urusan kerja. Ia juga membatalkan bulan madu demi kesuksesan proyek. Tidak ingin Ben menjalani hidup penuh penyesalan seperti dirinya, Michael berusaha mencegah. Ia melepas semua alat medis yang terpasang di tubuhnya untuk mengejar Ben. Michael berlari dan berteriak di tengah hujan deras hingga tubuhnya tersungkur. Saat Ben, Samantha, Donna, dan Bill menghampiri, ia hanya bisa berpesan keluarga lebih penting dari segalanya. Meski tidak bisa hidup hingga 200 tahun sesuai janjinya pada Samantha, ia sangat menyayangi mereka. Sambil menggenggam tangan Donna, Michael meminta maaf atas kesalahan selama ini dan memberi surat yang belum sempat ia berikan yang berisi tulisan, "Apakah kau masih mencintaiku besok pagi?" Donna menjawab selama-lamanya ia akan mencintai Michael seperti jawaban Michael saat mereka masih bersama. Morty pun mendekat dan mengambil nyawa Michael untuk selamanya. You wrote her in your pocket. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi Michael yang tertidur di kasur pajangan toko Bed Bath & Beyond saat ingin membeli remote Universal sebelum ia bertemu dengan Morty. Michael sangat senang mendapati dirinya masih hidup dengan tubuh yang masih bugar. Ia bahkan memeluk pelayan toko dan mobil bututnya yang terparkir di pinggir jalan. Michael melaju ke rumah orang tuanya dan mengungkapkan betapa sayangnya ia pada Ted dan juga Trudy. Lalu melangkah girang pulang ke rumah dan memberitahu Donna bahwa mereka akan tetap pergi berkemah besok. Michael juga berjanji akan menyelesaikan rumah pohon sebelum akhir pekan ini. Spesial untuk Sundance yang masih hidup, Michael membeli anjing baru agar Sundance tidak lagi memperkosa boneka bebek. Tapi bodohnya si anjing baru ternyata jantan juga dan bukan betina. Alhasil Sundance dan anjing baru berbagi boneka bebek bersama. Hubungan Michael dan Donna kembali mencair. Saat Michael akan menelpon Ted untuk persiapan kemah, ia melihat remote beserta sebuah surat tergeletak di atas meja. Surat dari Morty yang bertuliskan, "Seperti yang kukatakan, orang baik membutuhkan kesenangan. Aku tahu kamu akan melakukan hal yang benar kali ini. Salam sayang dari Morty." By the way, tubuh seksi istrimu masih membuatku mabuk kepayang.
Michael pun menyadari kejadian yang berlalu bukan hanya sekedar mimpi. Ia kemudian membuang remote ke tempat sampah dan kini remote tersebut tidak kembali lagi. Dan film Click pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini sungguh syarat akan makna. Silakan kalian tulis makna apa yang bisa kalian ambil dari film yang baru kalian tonton kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan keluarga adalah segalanya. Dadah.